Shalom, 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 jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar untuk kita semua? Mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pagi ini di masa Paskah, kita terus merenungkan firman Tuhan, bagian dari kisah perjalanan sebelum Yesus disalib. Kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan itu. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Tuhan begitu baik bagi kami semua, dan izinkan kami untuk merenungkan firman Tuhan di pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, mari rekan-rekan terkasih jemaat, kita membaca satu ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-19 ayatnya yang kelima. Injil Yohanes pasal 19 ayat yang kelima berbunyi demikian. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Nah, kita melihat di dalam narasi firman Tuhan yang kita baca tadi, kita menemukan ada dua tokoh utama, dua figur yang sangat kontras. Dan figur ini adalah Yesus sendiri dan juga Pilatus. Nah, keduanya sama-sama tampil di hadapan publik, di hadapan umum, di hadapan rakyat pada saat itu. Tetapi dengan identitas dan kuasa yang sangat-sangat bertolak belakang. Yesus, kita melihat dia tampil sebagai raja sejati. Kenapa dikatakan raja sejati? Karena meski dalam rupa yang begitu hina, dia memakai bukan mahkota yang berlapis emas, tetapi mahkota duri. Ya, lalu dia juga memakai jubah ungu, dan itu sebagai sindiran, dan dikatakan dia sebagai raja orang Yahudi. Dan semua ini tentu ironis, ya. Tetapi ini ingin menegaskan kepada kita tentang kemesiasannya yang telah dinyatakan sejak awal di dalam perjanjian lama. Nah, ia raja di atas segala raja. Ia dari kerajaan yang bukan dari dunia ini. Ia adalah kerajaan surga. Oleh karena itulah makanya kita melihat sangat kontras dengan Pilatus. Pilatus tampil sebagai wakil kekuatan tertinggi pada saat itu di kerajaan Romawi di Yudea. Nah, sebagai seorang menjabat sebagai gubernur, ia memegang kekuasaan bukan hanya sipil, tapi juga dia memegang kekuasaan militer. Termasuk dia juga mempunyai hak untuk memberikan hukuman mati kepada orang-orang yang pada saat itu dihukum. Oleh karena itu, Pilatus menjadi simbol kekuatan dunia, ya, di mana dia penuh kuasa, dia punya strategi, ya, dia punya fokus pada kestabilan politik. Ia duduk di kursi pengadilan yang enak, empuk, ya, dia memimpin sidang, dan termasuk sidang terhadap Yesus. Nah, kita melihat di dalam bagian ini potret, ini gambaran tentang pertarungan dua kekuatan antara kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Ya, kita melihat bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan di mana pribadi Yesus menunjukkan kerendahan hati, menunjukkan kehinaan, dia mengosongkan diri, ya, dan tidak mempertahankan kedudukannya sebagai Allah, tetapi dia mengosongkan diri menjadi manusia biasa. Dia mengosongkan diri menjadi anak manusia yang paling hina. Ya, kita melihat berbeda dengan Pilatus. Pilatus mempertahankan kedudukannya. Ya, kita melihat dia juga begitu tinggi hati. Ya, dia juga memakan banyak sekali orang-orang yang sama sekali pada saat itu tidak mendapatkan keadilan. Dia hanya juga mencari
ya, mencari yang namanya kesempatan, dan dia mencuci tangannya terhadap segala kesalahan yang tidak dilakukan oleh Yesus. Dan kita melihat antara kehendak Allah dan kehendak manusia, ini adalah pertarungan yang begitu luar biasa. Nah, pertarungan ini juga terus dihadapi oleh orang-orang percaya dimanapun kita berada, baik di dalam jabatan apapun. Karena itu kita dipanggil untuk berani berdiri dalam jalan Kristus. Kita juga dipanggil untuk keluar dari zona nyaman, ya, dan menyelamatkan segala sesuatu yang kadangkala membuat kita kehilangan jati diri kita sebagai orang-orang percaya. Sebab Kristus telah menunjukkan bahwa jalan kemenangan adalah salib. Nah, ketaatan kepada Bapa dan integritas, bukan kepada penindasan, bukan pencitraan, bukan kompromi terhadap dosa. Kiranya melalui masa-masa Paskah ini kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita terus membangun diri di dalam Tuhan. Biarlah apapun jabatan kita, biarlah apapun dengan kekuasaan kita, apapun juga yang menjadi kekuatan kita, harta kita, orang-orang terdekat dengan kita, kiranya kita serahkan pada Tuhan. Biarlah kita boleh punya ketaatan, dan kita juga memiliki satu integritas di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita. Shalom. Tuhan berkati kita. Haleluya. Amin.